berikan syuhada rebah. Allahu Akbar. Kini bebas rantai ikatan, negara jaya Islam yang benar. Dalam masalah agama keselamatan di akhirat, dahulukan diri. Kalau masalah kepentingan duniawi, dahulukan orang lain. Hadirin rahimakumullah. Itulah pentingnya akhlak kasih dan sayang. Nah, selanjutnya Ar-Rahmanir Rahim diulang kembali, penekanan, penegasan meskipun beda, akan beda apanya, beda kedudukannya nanti. Gitu ya. Memang harus ditekankan pada diri kita supaya memang terbuka semua pintu-pintu. Pintu rahmat, pintu maghfirah, pintu apapun, segala kunci-kunci. Ya, ini Fatihah pembuka supaya terbuka apapun gitu, yang kita harapkan. Itu Ar-Rahmanir Rahim dikuatkan, harus memiliki jiwa kasih dan sayang. Selanjutnya, Malik Yaumiddin. Kita tembus ke akhirat, awal akhir. Di akhirat Allah adalah rajanya hari pembalasan. Supaya akhlak kita, perbuatan kita, adab kita ini benar-benar bisa dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tugas kita. Tugas kita itu sebagai hamba, diantaranya na'budu nasta'in. Di situ ada nun. Nah, kenapa nun na'budu tidak a'budu padahal sholatnya sendiri? Harusnya kalau sholat sendiri a'budu. Bahkan doa-doa dari Nabi hampir rata-rata itu mufrad. Yang kemudian diganti dengan na itu karena kita membacanya di depan orang banyak. Rata-rata yang diijazahkan doa-doa itu mufrad. Gitu. Tapi dalam Fatihah pakai nun, mutakalimal gue bersama kami ini kami, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Oh, iyyaka na'budu, hanya kepada kamulah Tuhanlah kami beribadah. Kami itu siapa? Nah, maka kenali diri dulu, siapa diri, gitu ya. Ketika mengenal tadi asal usul bahwa diri ini terdiri, gitu ya. Terdiri, jiwa ini terdiri, gitu ya. Kita merasa sedih ketika saudara kita sakit karena memang bagian dari diri. Nah, itulah na'budu, kami. Bahasa kami itu bukan sendiri. Ada, kita semua ada. Saling gitu, saling mendoakan. Hanya kepada Allah lah kami beribadah, dan hanya kepada Allah lah kami memohon pertolongan. Na'budu dulu baru nasta'in, ibadah dulu baru minta. Nah, tapi Allah itu Rahman dulu baru Rahim, ngasih dulu baru nyuruh. Kita sebelum balik itu dikasih dulu, dikasih makan minum enak, tidak usah kerja, dikasih sama orang tua. Setelah balik baru harus sholat, harus ini. Nyuruh itu setelah tahu bahwa orang tua itu kasih sayang sama anak. Jadi jangan nyuruh sama orang yang belum pernah dikasihi. Itu tidak beradab. Orang yang baru kenal kita suruh, tidak beradab. Allah itu mengajarkan kepada kita dari awal kita lahir, kita ini diberikan nikmat sebelum diberikan tugas. Sampai balik kita nikmat terus. Ya, pakaian dicucikan, makanan dimasakkan, rezeki oleh Allah didatangkan, dan kita belum disuruh apa-apa. Nikmat itu Ar-Rahman. Ar-Rahman itu kepada siapapun, bahkan kepada kafir sekalipun, Allah itu memberikan kasih sayang. Hujan itu diratakan, peluang-peluang kenikmatan itu diratakan kepada semua makhluk Allah. Sifat Rahmaniyah Allah. Maka awali dengan tidak pandang bulu. Dan Allah itu mengawali dengan kasih sayang dulu sebelum menyuruh.
Lalu Ar-Rahim itu adalah menyayangi diri kita, supaya kita menyayangi diri kita di masa yang akan datang, itu di akhirat nanti. Dengan apa? Dengan bekal-bekal, barulah kita menyadari bahwa kita harus beribadah. Maka di situ na'budu, kami beribadah. Setelah ibadah, nasta'in lagi, minta lagi. Padahal di awal sudah diberi ibadah, minta lagi gitu. Beribadah, meminta kepada Allah. Karena memang itu menunjukkan bahwa kita itu fakir. Kita itu fakir. Nahnu fuqara ilallah. Kami ini fakir kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Singkat saja. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus banyak ditafsirkan oleh para ulama. Singkatnya ada yang mengatakan jalan yang lurus itu adalah jalannya agama, shiratal din, shiratal Quran, ya banyak lah. Maka kita dalam pembuka itu supaya benar-benar terbuka segala macam kunci yang tertutup, pintu yang tertutup harus dibuka dengan meminta kepada Allah, ya apa jalan agama. Insya Allah dengan agama semua terbuka. Ditafsirkan shiratal Quran, berarti kita harus berada dalam Quran, mengenal Quran, kalam Allah sebagai petunjuk untuk kesuksesan yang bisa membuka semua pintu. Shiratal Quran. Wa kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasul itu adalah Quran. Quran itu Rasul itu Quran yang berjalan. Berarti tunjukilah kami ke jalan Rasul. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang diberikan nikmat. Siapa? Alladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Jadi tunjukilah kami ke jalan Rasul. Atau tunjukilah kami ke jalan orang-orang yang sampai kepada Rasul, sampai kepada Allah nantinya maksudnya. Karena Rasul itu utusan Allah. Jadi hidup ini supaya mudah terbuka itu harus punya guru. Adab yang paling pertama yang bisa membukakan semuanya adalah punya guru. Minta kepada Allah dalam kehidupan ini supaya punya guru. Shiratal mustaqim. Ini ada dalam karangan ya makna shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim diartikan sebagai orang permintaan untuk memperoleh mursyid, gitu ya. Itu kan ya di abad ketiga, ulama di abad ketiga pencetus tafsir ya, Fakhruddin Ar-Razi ya, Ar-Razi. Di situ dikatakan sebagai sosok gitu ya yang akan membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah. Karena kita ini sebagai pengikut. Kan ceritanya awal akhir kemarin itu. Rasul itu menitiskan ya keringat. Jadilah arwah, jadilah cahaya-cahaya sahabat yang 4, ya, sahabat yang 6, bunga mawar, juga apa? Beras ya kemarin itu. Awal akhir itu. Ya, kemudian dari situ diciptakanlah ruh para nabi, diciptakanlah ruh umat ya. Kemudian dari ruh umat itu diciptakanlah ruh mukminin. Jadi mukminin itu bagian dari umat. Siapakah umat itu? Umat itu orang yang sampai mendekati Rasul. Siapa? Kalau zaman dulu sahabat. Kalau zaman sekarang siapa umat itu? Ya wali-wali mursyid itu. Wali-wali mursyid itu. Kalau di zaman dulu sahabat, dalam hadis dikatakan ashabi kan nujum, tidak tadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku adalah bagaikan bintang-bintang. Jika kamu sekalian mengikuti mereka, maka kamu akan mendapatkan petunjuk. Artinya apa? Kita boleh memilih siapa sahabat yang kita idolakan, yang pas dengan kita.
Karakter masing-masing itu beda. Sahabat yang 4 itu sudah beda. Sahabat yang lainnya itu sudah beda. Beda kepala, beda apa gitu. Nah, nanti sahabat yang sekian ribu sahabat, 200.000 sahabat itu bagaikan bintang. Kamu mau milih yang mana? Itulah thariqah. Semua sahabat itu diberikan amalan khusus untuk sampai kepada Allah. Itulah suratul ladzina an'amta 'alaihim. Itulah kita sebagai mukmin mengikuti umat, mengikuti sahabat. Maka tabi'in itu mengikuti sahabat. Pengikut tabi'in atba'ut tabi'in, bukan atba'ur rasul, bukan langsung ke rasul. Karena ini turunan, pengikut. Dia kembali kepada rasul langsung itu melewati tabi'in, melewati para ulama itu mustahil. Maka kita ini sebagai pengikut. Karena turunan itu. Kita ini menurun mengikuti. Nah, kita ditugaskan untuk mengikuti sahabat mana. Maka menurut sejarah thariqah ya, untuk mengetahui tadi ya, sahabat tadi. Jadi sebetulnya sahabat itu semuanya punya thariqah. Dan amaliyah thariqah itu sembunyi-sembunyi sampai abad keempat. Baru zaman berikutnya ada zaman Imam Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir gitu ya. Itu mencetuskan, menampakkan thariqah, mengorganisir thariqah. Tadinya sembunyi-sembunyi yang enggak kelihatan, memang thariqah itu sifatnya amaliyah batin ya, sifatnya itu tidak ditampakkan. Yang kesananya adalah kecintaan kepada Allah. Cinta itu enggak bisa bohong kalau diungkapkan itu. Maka thariqah itu sebetulnya amal sir itu ya, tidak ditampakkan. Tapi jika ada kekhawatiran untuk hilang, untuk musnah, maka barulah di situ dibutuhkan gitu ya, para mursyid. Dan jika masing-masing orang mencari mursyidnya masing-masing, maka itu sangat berat. Tidak mungkin ini jalur sanadnya harus susah. Maka guru mursyid yang ada, yang muktabaro, kurang lebih mujadman itu 46 ya, 45 6 ya, ada 20 ya, nggak apa-apa lah. Itu yang dianggap sanadnya memenuhi. Itu fungsinya untuk menampung ya mukminin gitu ya, menampung mukminin. Nanti oleh mursyid sendiri akan dipaskan ini pantasnya ke sini sebetulnya, ini ke sini sesuai dengan karakternya, pembawaannya, dengan sibghahnya gitu. Nah, selanjutnya hadirin rahimakumullah. Jadi kita dalam adab pertama adalah harus mencari guru. Jika tanpa guru, man laysa lahu syekhun fa syaikhu syaitanun. Jika tanpa guru, tidak memiliki guru, maka gurunya adalah setan. Bagaimana kita mau mengembara kepada Allah perjalanan jauh sementara kita tidak memiliki pembimbing dalam perjalanan? Di sana ada iblis yang gagah. Di sana banyak rintangan godaan dunia, kenikmatan itu, gitu. Sementara kita tidak memiliki pembimbing. Apakah kita mampu? Ya tentu tidak akan mampu. Kita ini pengikut, penerus. Kita ini hanya meneruskan perjalanan, perjalanan dari yang telah lalu. Mursyid hanya menunjukkan, kita meneruskan. Gitu ya. Nah, itulah adab. Karena kalau kita tidak mengkaji ini, nanti mengenal Allahnya itu tanpa pembimbing, ngaji Quran tanpa pembimbing, ya seolah-olah kita mampu gitu. Seolah-olah kita mampu. Itulah akhlak yang tidak baik. Maka pembuka pertama dalam bab akhlak itu, marilah kita sama-sama memiliki guru yang mursyidun rasyidun.
Gitu, rasyidun mursyidun. Guru yang bisa menunjukkan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Istilah mursyid itu ya itu seperti Nabi Musa itu ingin memiliki ilmu seperti Nabi Khidir. Maka Nabi Khidir itu tahu ahli ilmu pengetahuan dia dikuasai. Tapi ada lagi seseorang yang lebih pintar dari Nabi Musa. Siapa? Gitu. Nabi Khidir. Dia itu memiliki rusydu. Jadi petunjuknya itu bukan petunjuk tuh, itu ke sana. Itu nyata ke sana. Kelihatan. Tapi rusydu itu pokoknya harus ke sana. Di sana ada apa? Enggak jelas, tapi pasti baik. Kita mengandalkan rusydu itu mengandalkan ya, keimanan yang kuat. Sehingga waktu Nabi Musa diuji dengan apa? Dengan ketika Nabi Khidir itu membolongi kapal. Akal syariatnya itu main. Kenapa orang soleh membolongi kapal? Gitu. Orang lain itu kan dolim. Ada anak dimatiin. Kenapa? Itu melanggar apa? Melanggar syariat. Gitu. Tapi itulah yang namanya rusydu. Gitu ya. Dia itu tahu ke depannya, gitu ya. Jadi petunjuknya itu bukan yang tampak, tapi nanti ke depannya itu. Mungkin ya harus sabar yang kuat. Innaka lan tastati' ma'iya sabra. Tidak akan kuat kamu sabar bersamaku. Kuncinya itu kesabaran. Kuncinya kesabaran kalau ingin mencapai puncak petunjuk yaitu rusydu. Mengapa sabar? Nah, ini sabar pun jadi asma awal akhir. Sabar itu menurut hadis Rasulullah SAW, as-sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika hentakan pertama. Ketika kita mau melakukan sesuatu, sudah sabar dulu. Dan asma Allah yang terakhir itu as-sabur. Maka sabar itu awal akhir. Pas setiap awal pasti akhir, itu sudah konsep. Nanti kita bisa kembangkan, kita bisa membaca kasus-kasus, itu sudah konsep, rumusan gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Mungkin waktu kita sudah habis. Mohon maaf, pengajian kali ini nggak jelas temanya, namun insya Allah mudah-mudahan ada hikmahnya. Dan sebetulnya ya, kalau membuat tema itu ya susahnya itu karena saya mengkajinya ke sini. Temanya apa? Yang penting kaitan dengan awal akhir. Penerapan awal akhir. Nanti awal akhir dalam kaitan insya Allah kita bahas tentang tokoh pembaharu. Innallaha yub'atsu fi ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha amra dinha. Allah akan senantiasa mengutus dalam 100 tahun, awal 100 tahun sekali orang yang memperbaharui. Sekarang sudah tahun 2020, ya pasti harus ada pembaharuan dan akan ada pembaharuan. Nah, ini awal pembaharuan. Pembaharu itu artinya ya memulai, gitu. New normal itu sudah ada tuh bahasanya. Nah, memulai, lebih normalkan sebetulnya. Bukan berarti yang kemarin tidak normal, gitu. Nah itu dalam kajian-kajian seperti itu, setiap kajian yang membutuhkan yang ada hubungan dengan awal akhir, nanti insya Allah kedepannya mudah-mudahan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita semua bisa melaksanakan pengajian ini. Sekian dari saya. Bila ada benarnya itu dari Allah, bila ada salahnya itu dari kebodohan kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.